Selamat datang di Opini Masif, opini masyarakat progresif. Pada kali ini kita tidak membahas tentang kasus atau teknik beracara atau teknik advokasi, tapi kita lebih kepada akademis, yaitu tentang skripsi dan tesis. Jadi kami mendapat DM dari kawan-kawan di Instagram yang bertanya dan meminta kepada kami, Min, rekomendasi dong judul skripsi terkait dengan hukum pidana. Nah itu jadi ada beberapa kawan-kawan yang bertanya atau meminta rekomendasi judul. Nah, jadi kami kira perlu untuk menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan dalam menentukan judul skripsi atau tesis. Jadi skripsi dan tesis itu hampir sama kawan-kawan. Yang membedakan itu bahwa tesis itu dia ada kerangka teori, tapi dalam penarikan judul ya cara yang digunakan itu ya sama aja gitu. Jadi kami akan menjelaskan di video ini, tapi tidak full di video ini karena kalau misalnya full itu terlalu lama dan tidak efektif juga. Jadi kami akan membuat beberapa video. Nah, pembahasannya itu ada 5 langkah itu. Nah, 5 langkah ini yang akan kita bahas satu persatu nanti. Yang pertama itu terkait dengan dasar pemikiran kawan-kawan dalam menentukan judul atau konsentrasinya atau fokusnya. Kemudian menentukan apa yang mau dikaji. Nah, selanjutnya kita tentukan nanti isu hukumnya yang ketiga. Kemudian yang keempat kita rumuskan masalahnya. Nah, dari rumusan masalah itu nanti kita tentukan judulnya. Jadi ada 5. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang dasar pemikiran. Dasar pemikiran atau alasan. Dasar pemikiran lah lebih tepatnya kita bilang. Nah, jadi kawan-kawan silakan merenung apa yang kawan-kawan inginkan atau fokus mananya yang kawan-kawan inginkan dalam menentukan judul. Misalnya pidana. Nah, pidana itu kan dia banyak bidang ya, bisa dibilang banyak bagian-bagiannya itu. Nah, ada pidana khusus, misalnya tentang korupsi, kemudian ada tentang lingkungan, tentang anak, kemudian ada pidana umum, pembunuhan, perjudian dan lain sebagainya. Nah, jadi kawan-kawan coba renungkan mau di bagian mananya gitu. Jadi ada beberapa faktor nih untuk menentukan ini. Misalnya ada yang berpikir bahwa aku pengen korupsi nih, bagian korupsi, membahas tentang bagian korupsi hukum pidana itu karena mungkin pengen jadi ahli dalam tindak pidana korupsi gitu. Nah, sebagai ahli, bukan pelaku ya, sebagai ahli dalam tindak pidana korupsi. Nah, kemudian mungkin ada yang berpikir tentang lingkungan, pidana lingkungan karena jarang nih dibahas. Tentunya menarik. Atau pidana umum tuh. Pidana umum misalnya pembunuhan berencana ini lagi hot dibahas tuh. Lagi hot dibahas karena adanya kasus kematian Brigadir J atau Verdi Sambo kan gitu. Jadi lagi hangat nih dibahas tentang pembunuhan berencana dan lain sebagainya. Itu kawan-kawan tentukan dulu. Kemudian ada juga itu yang dasar pemikirannya itu terkait dosen tuh. Jadi ada dosen A, B, C. Nah, dosen A ini biasanya dia tuh membahas tentang korupsi, yang B itu misalnya tentang lingkungan, yang C tentang anak gitu. Nah, yang A ini tentang korupsi ini bisa dibilang dosennya ini susah dijumpai gitu. Susah dijumpai dan lain sebagainya. Dosen yang kedua ini mungkin terlalu ya sangat detail ya dalam memeriksa gitu. Detail dalam memeriksa sehingga mungkin nanti agak lama itu dalam proses menulis
skripsi atau tesisnya gitu, terlalu perfeksionis bisa dibilang kan kayak gitu ya. Nah, dan dosen yang C nih misalnya itu mudah kan gitu, mudah dijumpai dan tidak terlalu perfeksionis dan lain sebagainya. Itu tergantung kawan-kawan tuh, ada juga yang berpikir seperti itu. Jadi aku pilih judul tentang ini karena dosennya itu mudah dijumpai supaya cepat tamat juga. Nah itu hal-hal seperti itu lazim terjadi di kalangan mahasiswa ya. Nah itu banyak juga terjadi. Nah sekarang kawan-kawan pikirkan, nah misalnya skripsi atau tesis di bidang pidana mau di bagian mananya, pikirkan dulu mau di bagian mananya, kenapa memilih itu. Nah oke, setelah itu tentukan langkah kedua, yaitu apa yang mau diuji, apa yang mau dikaji atau mau dianalisis. Misalnya putusan, nah kemudian ada undang-undang, nah, kan seperti itu dan lain sebagainya. Apa yang mau dikaji, nah itu harus kawan-kawan pikirkan juga. Nah oke, jadi untuk video ini 2 langkah ini dulu. Nah jadi kalau misalnya kawan-kawan sudah mendapatkan bagian apa yang mau dijadikan fokus, kemudian apa yang mau dikaji, nah, itu nanti kawan-kawan bisa komentar ya, jangan di DM di Instagram, nanti takut khawatir kita itu akan tertutup sama DM yang lain, jadi tidak terbaca. Jadi komentar aja di video YouTube kita, sebutkan nama dan bilang bahwa sampaikan bahwa sudah mengirim hal yang mau dikaji di DM, atau Min, saya bernama A, sudah mengirimkan DM terkait dengan judul skripsi misalnya. Ingatkan di komentar video YouTube, jadi kami bisa baca, karena nggak terlalu banyak yang komentar, bisa kami baca gitu. Oke, demikian opini masif kita pada kali ini. Nanti akan kita lanjut dengan bagian yang kedua. Bagian yang kedua membahas soal isu yang mau kita tarik dan rumusan masalah. Oke, demikian opini masif kita pada kali ini, opini masyarakat progresif.